Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya secara spesial di awal tahun 2026, tanggal 2 ini saya sengaja mencari Mas Krisna Harimurti SH MH. Saya akan bertanya kepada beliau. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa, selamat tahun baru Pak. Ya, Sehat selalu. Mas Krisna, ini di tahun baru ini tentu saja kan Anda sebagai ketua organisasi advokat yang bidangi pertanahan dan properti, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah perlu adanya semacam standarisasi tata kelola advokat ini? Terima kasih Pak Argo. Ya, Terkait dengan standar dari profesi advokat, saya pikir sangat perlu Pak. oh sangat perlu ya. Karena begini, kami pernah membuat dan menyelenggarakan yang namanya pendidikan berkelanjutan Pak, yang penting. Yang kedua, kami menggagas adanya sertifikasi. Ya, Sertifikasi keahlian menunjukkan adanya namanya pedoman Pak. Pedoman tentang suatu kualitas. ya, Nah, itu penting. Memang parameternya adalah suatu keilmuan itu cakupannya luas, tapi paling tidak ada modal dasar Pak. Itu ya, yang ya, perlu tahu. ya. Karena kan banyak teman-teman yang memegang organisasi advokat. Ada kemarin misalnya saya wawancarai Mas Layong Purnomo, itu dari KAI ya, dia penasihat di KAI. Itu juga melontarkan hal yang sama ini. Apakah menurut Anda itu memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat luas itu? Penting Pak. Kita ini advokat kan profesi yang terhormat dan profesi yang mulia Pak. Jangan sampai hanya sebatas logo Pak. Ya, Tapi mencerminkan suatu integritas yang Bapak selalu tanyakan ke saya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ada namanya malpraktek advokat dan begitu. Maka kalau kami namanya di tempat kami Perkumpulan Konsultan Hukum Pertanahan, konstruksi dan properti itu ada namanya sertifikasi Pak. Sertifikasi itu menunjukkan suatu kualifikasi bahwa pernah mengikuti pendidikan berkelanjutan begitu. Artinya ada upgrade ilmunya. Itu intinya seperti itu. ya. Karena itu kaitannya kan tentu saja tadi sudah Anda singgung sedikit tentang kualitas ya. Kualitas dari advokat itu sendiri. Ya, itu. perlu Pak. Perlu. Makanya pendidikan berkelanjutan kemudian kualitas advokat itu harus selalu. Kemudian ada namanya integritas moral itu dikembalikan kepada sejatinya advokat itu sendiri kan begitu. Tapi yang paling utama pendidikan berkelanjutan untuk mengasah keahlian dan kemampuan advokat itu sangat perlu. Ada sertifikasi menurut kami juga perlu. Walaupun advokat itu mandiri, bebas dan istilahnya mempunyai profesi yang mulia, officium nobile. Tapi paling tidak harus punya pegangan Pak. Ada standarnya, itu penting. Paling tidak maaf ya. Sekarang ini kan menjadi advokat gampang Pak. Nggak seperti dulu kita harus magang 2 tahun dan sebagainya. Sekarang ini sangat mudah jadi advokat. Maka jangan sampai penegak hukum, apalagi UAP yang baru ini, advokat harus mempunyai integritas moral yang tinggi dan advokat harus mempunyai kualifikasi kualitas advokat itu sendiri Pak. Terakhir Mas, organisasi advokat itu kan selama ini kan memang secara tidak langsung kan diberi kewenangan untuk semacam memberi standar pada advokat ya, minimal anggotanya. Ini menurut Anda selama ini memang itu belum cukup itu? Saya Seperti Anda misalnya kan sebagai ketua organisasi yang bidangnya tanah dan properti itu kan otomatis kan anggota Anda kan Anda upgrade dan lain-lain gitu. Ya, gini Pak. Makanya kami ini kan sedang menggodok namanya sertifikasi keahlian bersama BNSP. Minimal itu Pak, ada standarnya. Standar bakunya tentang kualitas profesi khususnya konsultan hukum pertanahan, konstruksi dan properti. Saya tidak menyinggung organisasi advokat tertentu ya. Saya dari sudut pandang PKH-PKP. Artinya organisasi Anda ya. Yang jelas kita punya standarisasi itu berdasarkan tadi beberapa hal yang sudah dibuat dari kurikulum untuk pendidikan berkelanjutan. Seperti itu. Kalau organisasi advokat yang pada umumnya ya Bapak lihat sendiri, lihat apakah sudah ada standarnya. Kan masih menjadi perdebatan dan PR. Saya pikir perlu dicek kembali. Yang penting